Faslun Fihtiyar Fihtiyari ilmi Fihtiyaril ilmi wal ustadi wasyarihi wasabati alaih, yaitu faslun dalam memilih ilmu dan guru dan teman, wasyarik dan sabar tabah dalam belajar. Ini kalau wasabati alai arti itu sabar dan tabah, atau bisa dikatakan istiqomah dalam belajar. Seperti itu. Baik. Yang lain, yang bagi li talibil ilmi, sebaiknya bagi seorang penuntut ilmu an yatara min kulli ilmin ahsana, hendaknya memilih dari setiap ilmu itu dari yang paling bagus, atau baiknya, bagusnya baik. Jadi sebaiknya bagi seorang penuntut ilmu hendaknya memilih dari setiap ilmu itu dari yang paling bagus. Wa ma yahtaju ilai, dan apa yang ia perlukan atas ilmu itu, ya. Fi amri dini, dalam urusan agamanya. Fi amri dinihi, dalam urusan agamanya. Fi al-hali, pada saat ini, arti ini itu pada saat yang mendesak. Ya, jadi ini maksudnya mendesak ini. Fi al-hali ini maksudnya mendesak sesuatu yang kita butuhkan, yaitu baik itu misalnya soal kalian berkecimpung di dunia perdagangan, ya kalian harus belajar tentang ilmu yang mendesak soal dunia perdagangan. Begitu ketika kalian menjadi seorang ustadz, kalian harus belajar ilmu soal fikih untuk kalian bisa terapkan kepada jamaah. Begitu juga atau kalian di bidang kepengurusan masjid, ya kalian harus belajar ilmu-ilmu tentang zakat, pemotongan hewan, pengulasan jenazah. Nah itu jadi yang sangat mendesak yang harus kalian pelajari, gitu maksudnya. Sumbama ya tajo ilai, kemudian mempelajari ilmu yang ia butuhkan. Fil mali wa yuqaddima ilmat
tauhid. Untuk akhirat maka dahulukan ilmu tauhid. Jadi yang kita bilang fil ma'ali itu ilmu akhirat ya, artinya ilmu agama dalam urusan akhirat. Fil ma'ali wa yuqaddima ilma tauhid, maka dahulukan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu artinya ilmu keimanan atau akidah. Wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil, dan belajar mengenal Allah yang kuasa dengan menggunakan dalil. Dan belajar mengenal Allah yang maha kuasa dengan menggunakan dalil. Dalil itu yaitu bisa menggunakan akal untuk menambah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mengenal Allah kita harus belajar mengenal Allah yang Maha Kuasa, itu harus menggunakan dalil. Tapi dalil di sini dalilnya menggunakan akal gitu, untuk menambah keimanan, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil di sini juga tidak harus dalil pelik gitu. Dalil pelik yang seperti yang kalau difahami dengan oleh kawan-kawan orang di luar sana itu masalah dari manakikoh atau ahli mantek. Nah itu jadi maksudnya bukan dalil yang seperti itu. Jadi maksudnya dalil ini cukup asal sesuatu pengetahuan yang dapat meningkatkan kita tentang masalah keimanan, keyakinan kita, maka itu sudah cukup. Itu sudah menjadi bagian daripada sebuah pemahaman, itu menjadi dalil. Karena ada keyakinan yang tidak perlu dibukukan, tapi harus dirasakan. Bahkan ada keyakinan yang harus dilihat dari suatu keadaan atau apa yang sesuatu yang dia terima. Itu biasa misalnya ujian, atau ada sesuatu ketika kalian sedang dengan orang tua atau dengan guru, ada sesuatu yang dapat meningkatkan di luar nalar kalian, meningkatkan keimanan, itu insya Allah bisa menjadi dalil yang maksud seperti itu. Fa inna imanal muqallidi, karena iman orang yang bertaklid, karena iman orang yang bertaklid muqallidi wa in kana sahihah, dan itu dianggap sah indana, bagi kami, lakin yakunu asima, namun bisa menjadi berdosa, bitarkil istidlal,
tidak mencari tahu dengan dalil, atau bila mana ia tidak mencari tahu dengan belajar. Bila ia tidak mencari tahu dengan dalil, wa yahtaral ati khudunal muhdatsat, dan hendaklah memilih ilmu yang ditulis dan disampaikan oleh ulama dulu, ulama yang dulu. Dan hendaklah memilih ilmu yang ditulis dan disampaikan oleh ulama dulu, ulama-ulama salaf yang dulu. Wa iyyaka antastagila bihadzal jidal. Awas, janganlah engkau sibuk dengan ilmu debat. Awas, janganlah engkau sibuk dengan ilmu debat. Jadal. Alladzi zahara ba'dan kiradil akabiri minal ulama. Awas, janganlah engkau sibuk dengan ilmu debat dari yang nyata setelah pergi hilangnya para ulama-ulama besar. Dari yang nyata setelah pergi hilangnya para ulama-ulama besar. Dari yang nyata setelah pergi hilangnya para ulama-ulama besar. Fa'innahu, sebab ilmu, fa'innahu yub'idu tolib anil fiqh. Ulama-ulama besar, sebab ilmu debat menjauhkan seorang santri dari pemahaman yang sesungguhnya. Sebab ilmu debat menjauhkan seorang santri dari pemahaman yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Wa yudoyi'un umrah, dan berdebat menyia-nyiakan umur. Berdebat menyia-nyiakan umur. Wa yurisu wasata wal adawah, dan membuat tidak akur dengan teman dan melahirkan permusuhan. Dan membuat tidak akur dengan teman dan melahirkan permusuhan. Wa huwa min asrati sa'ati wartifa ilmi wal fiqh. Dan ilmu debat adalah tanda-tanda kiamat dan terangkatnya ilmu dan fikih yang sesungguhnya.
ilmu dan fikih yang sesungguhnya. Kaza warada fil hadis, begitulah yang dikatakan di dalam hadis. Begitulah yang dikatakan di dalam hadis. Wa ma tiyaru ustad, dan kalau mau memilih ustad, dan kalau mau memilih guru, fayan bagi an yahtarol a'lama wal awal wal asa. Jadi kalau mau memilih guru seorang ustadz, sepantasnya carilah yang paling alim dan yang warok dan yang berumur. Dan kalau mau memilih guru, sepantasnya carilah yang paling alim dan yang paling warok dan yang berumur. Kama ahtara Abu Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah memilih gurunya. Hammad bin Abu Sulaiman, semoga Allah merahmati Hammad bin Abu Sulaiman, semoga Allah merahmatinya. Setelah difikirkan dan direnungi, tafakur. Setelah difikirkan dan direnungi, waqala, dan ia berkata, wajadtuhu sayhan waquran halima soburon. Waqala, dan ia berkata, dan aku mendapatkan guruku dan ia berkata, dan aku mendapatkan guruku syekh dan sopan, penyayang, sabar. Waqala, dan berkata, berkata maksud ini berkata Abu Hanifah, dan berkata, sabatu, disuruh tunggu, indahamma dini Abi Sulaiman nafan nabatu, disuruh tunggu di samping Hammad bin Abu Sulaiman, aku pun tumbuh.
disuruh tunggu di samping Hamad bin Abu Sulaiman, aku pun tumbuh. Dan aku pun tumbuh. Baik, cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.